Hai TYO, welcome. Ketemu lagi nih kita dalam ibadah minggu ini. Aku percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita minggu ini, yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai ibadah hari ini. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian sudah bergabung dalam pool belum? Kalau belum, yuk simak di mana aja kalian bisa mendapatkan info mengenai pool di cabang kalian masing-masing. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Kak Vanessa Mantova. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Let's worship Him. Kita sama-sama mau memuji Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Come on TYO, sing it out. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, Dialah Tuhan, Tuhan. Dialah Raja, Raja. Let your presence fill this place. Let your presence fill our heart, Lord.
Thank you, Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for the love's sake became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. Yeah. Oh, we worship, Lord. We give you all the praise and the worship. Hallelujah. Worship you, we honor you. You deserve all the glory, oh God. Oh, Hosanna in the highest.
Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted. Jesus, you be lifted higher. Higher, Lord. Be lifted higher. Jesus, you be lifted. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna, and now, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Hi everyone, happy Sunday. I hope semua sedang berkumpul together lagi di rumah ataupun di mana saja, and we're ready to hear the good news of God. Perkenalkan, nama saya Vanessa Mantova, saya dari Surabaya, dan I'm grateful, I'm glad, saya sangat sukacita dikasih kesempatan untuk memberikan firman Tuhan pada Sunday, pada minggu hari ini. Tapi sebelum kita mulai, let's all unite in prayer. I believe in prayer, and let's all just get into it. Okay, Father God, thank you. Terima kasih kalau Tuhan sudah mengizinkan kita semua untuk beribadah hari ini. Kita berdoa supaya kita anak-anak muda, kita dikasih ability untuk fokus ketika the word of God is given, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. And I pray for each individual who's watching from home. I pray so that kita bisa hear your words, Lord, and supaya semua firman Tuhan itu bisa kita tangkap. It can resonate in our minds, Lord. And I pray once again for their families who are all together, I hope, watching this sermon. And I pray so that you bless them with health, happiness, and peace. And today we're gonna start our sermon. Kita mau mulai ibadah. I pray so that we can all let the Holy Spirit take over. In Jesus' name we pray. Amen.
Oke, forgive me kalau nanti ada bilingualnya dikit. Saya akan usaha untuk bahasa Indonesia full. Saya ini orangnya I grew up bilingual, ngomong bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi I hope kita bisa all mengerti ya firman Tuhan hari ini. Topik dari sharing saya hari ini adalah anak muda yang survive dari goncangan. Nah, goncangan, when we hear that word, ketika kita dengar kata itu tuh, it basically kasih kita flashback of like changes, perubahan yang terjadi di tahun 2020 ini. Dan memang ketika kita dengar kata itu, perubahan, changes, goncangan, itu nggak enak rasanya. Dan sebagai anak muda, itu tuh normal untuk kita tendensi responnya tuh panikan gitu. Tetapi firman Tuhan memberi kita kekuatan. And I'm gonna get into it. Saya ambil verse dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Okay, I'm gonna read it. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Wow, it seems kayak ini Bible verse kayak kompleks banget ya. But actually setelah saya renungkan dari banyak sekali Bible verses, translations juga saya baca, saya renungkan, saya mengerti dari apa yang Tuhan ingin sampaikan dari ayat ini. Nah, saya mau baca yang dari NLT ya, supaya kita mengerti lebih lagi. Ini bahasa Inggris. Di Hebrews 12 verse 26 to 27, New Living Translation. At that time, his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words, once more, indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. So, dari saya merenungkan ayat ini, saya mendapatkan impression bahwa dunia itu akan selalu berubah, akan selalu digoncangkan. Dan it's amazing ya, the Bible itu, the Word of God, Alkitab, itu tuh sudah tahu. It saw this all coming. The Bible tuh it seems kayak mereka udah tahu that all of this now, itu tuh akan terjadi. Dan even worse is yet to come. Bukan kita doakan ya untuk hal-hal yang lebih buruk akan terjadi, tapi itu faktanya, dunia ini itu chaos. Dan kata digoncangkan actually membuat saya agak takut actually at first ketika saya baca itu, karena it seems kayak where's God in all this. Tetapi semua hal yang digoncangkan itu ada reason. Bukan Tuhan tidak jahat, oke? Tuhan selalu baik. Tetapi kalau kita lihat ini dari point of view yang lain, semua hal yang bukan dari Tuhan akan runtuh. Yes, semua hal yang bukan dari Tuhan akan runtuh. Tetapi yang dari Tuhan will remain unshaken, tidak akan runtuh. So, in the midst of changes, justru di masa-masa perubahan di mana dunia itu somehow kayak contradicting God, contradicting melawan kita sebagai orang-orang Kristen. Justru di masa-masa seperti ini, kita anak-anak muda harus bangkit menjadi lebih kuat dan harus lebih berpegang kepada janji Tuhan. So, 3 hal yang saya ingin sampaikan hari ini yang tidak bisa digoncangkan. No matter what the earth is like, tidak peduli dunia ini kondisinya seperti apa, tidak peduli kalian kondisinya sekarang di mana di dalam hidupmu. 3 hal yang kita harus keep in mind dan harus kita bawa as long as kita hidup di dunia adalah yang pertama, percaya kepada Tuhan. Oke. Percaya kepada Tuhan. Mungkin kita udah dengar ya, sering dengar di gereja kayak percaya Tuhan and everything. Tapi actually itu tidak segampang itu. Saya tahu. Ini tuh yang seperti dikatakan di Amsal 3 ayat 5-6. Saya akan bacakan aja. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, itu Bible verse sudah speaks for itself ya. Jadi basically
saya highlight kata jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian manusia itu tuh udah penuh dengan biasness, subjectivity. Kita punya pikiran sebagai manusia itu sudah tidak objektif, dan apalagi itu bukan salah kita sih. Memang biasness, subjectivity, opini kita itu tuh semua sudah di bawah alam bawah sadar. Jadi udah di bawah consciousness kita, which kita nggak bisa apa-apa actually. Tapi that's where the Holy Spirit, itu di mana Roh Kudus takes place. Makanya kita di ayat Amsal 3 ini, Tuhan bilang, dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Jadi, one thing yang kalian harus note adalah, in order for us, supaya kita tuh bisa get rid of biasness and subjectivity, kita harus honor Roh Kudus di dalam hidup kita, dan juga izinkan Roh Kudus untuk take over your heart, take over your life. Jadi dalam hidup ini Roh Kudus itu bisa berbicara banyak sekali. Justru di masa-masa seperti ini banyak sekali orang yang meninggalkan Roh Kudus. Banyak gereja yang mulai meninggalkan belief of Roh Kudus. Kalian harus tahu, Roh Kudus is God. Roh Kudus adalah Tuhan, Tuhan adalah Roh Kudus. Dan kalian jangan pernah singkirkan Roh Kudus dari hidup kalian. Oke? Dan juga speaking about ngomong-ngomong soal pengertianmu sendiri sebagai manusia. Banyak sekali superstitions, beliefs, kepercayaan, tradisi yang ada di kepala kita tuh yang tidak terbukti. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu membawa kita jauh dari visi yang Tuhan sudah terapkan di hidup kita. So again, ingat, hati kalian harus diberi kepada Roh Kudus, dan izinkan Roh Kudus lead your consciousness. Dan kedua, jangan depend on your own understanding. Jangan ikuti pengertianmu sendiri. Di ayat itu juga dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, dan ia akan meluruskan jalanmu. Nah, again, itu seperti yang tadi kita katakan, yang kita talk about Roh Kudus leading you into the purpose of your life. Roh Kudus membawa kalian kepada visi yang bringing you back ke track yang Tuhan udah kasih. Nah, kita juga harus melatih obedience. Kita harus melatih obedience kepada Tuhan. Jadi percaya Tuhan dan juga taat kepada Tuhan. Jadi that's the first point. Karena kalian harus tahu, even though the world ini sekarang dunia kan goncang banget, tapi satu hal yang tidak akan pernah tergoncangkan itu adalah relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dalam menjalankan kepercayaan kita dalam Tuhan, kita harus menjadi anak yang taat di hadapan Tuhan. So that's the first point. Poin kedua adalah membuat rencana. Oke, buatlah perencanaan dalam hidupmu. Nah, sebagai anak muda kita nggak boleh, or anyone, tidak masalah usiamu, kita nggak boleh punya prinsip hidup yang kita mengalir saja. Jangan seperti itu. Kita harus tegas. What do you want in life? Apa yang kamu mau dalam hidupmu? Tuhan sudah memberi kita dominion. Tuhan sudah memberi kita izin untuk building our life alongside God. Tetapi kita harus tetap buat rencana dalam hidup ini. So, I wanna urge you guys. Saya mau dorong kalian anak-anak muda. Take risks. Try new things. Kalian harus jelas dalam hidup. Mungkin 1-2 tahun ke depan, kalian mau jadi apa? Kalian mau ngapain? Kalian harus rencanakan itu. Nah, banyak sekali anak muda, termasuk kita inilah ya, kita masih muda semua. Banyak sekali yang mereka tuh lebih indecisive, tidak punya options dalam hidup. Menurut saya, dan firman Tuhan juga katakan, kita tidak boleh malas. Kita harus menjadi anak Tuhan yang rajin. Nah, dalam mengetahui apa yang kalian mau lakukan in the future sebagai anak muda, I know it seems kayak nggak jelas sekali, everything kayak nggak jelas. Tetapi kalau kalian indecisive, tidak memiliki keputusan dalam hidup, kalian tidak melangkah ke depan,
it's gonna stay that way. Tidak akan ada jawaban yang clear. Nah, saya ini ada history dalam membuat rencana yang sangat panjang. Jadi saya ini yang kalian nggak tahu, saya sedang kuliah di Amerika, ambil sebagai film producer. Nah, apakah saya dulu mendengar suara audible, Vanessa become a film producer? Enggak sih. It took me years to find out. Nah, caranya gimana? Kalian harus research, kalian harus buat rencana, kalian mau jadi apa dalam hidup. Jadilah anak-anak muda yang berbeda dengan cara kalian berprinsip, kalian harus ada pegangan, kalian harus ada ambition, tapi not too much, tapi kalian harus ada drive. Nah, saya dulu mulai research soal university itu dari kelas 6 SD. Nggak tahu kenapa, saya sudah pokoknya research semua majors, karena saya punya prinsip, I grew up juga di gereja, diajarkan jangan pernah buang waktu kalian. Waktu tuh sangat berharga, jadi semua orang have the same amount of time and day. Kita semua punya 24 jam. Tetapi, how do you use it? How do you maximize your time? Nah, mulai dari hari ini, saya doa supaya anak-anak muda yang sedang menyaksikan ini akan berubah dan akan mulai menjadi orang yang memiliki visi dalam hidup. Karena ketika goncangan terjadi, ketika perubahan hits our lives, it seems kayak kita semua kayak nggak tahu cara melangkah, kemana kita akan melangkah next. Nah, makanya penting sekali kita tuh mengetahui where we are in life, di mana kita ada di posisi hidup, dan where we are going. Mau kemana kita ini dalam hidup. Juga, well, that's where dalam membuat rencana, komunikasi juga penting. Tidak cuma dengan Tuhan, tetapi juga dengan orang-orang di sekitar kita. So, kalian lucky sekali, saya sangat senang kepada anak-anak muda yang sedang menyaksikan ini. Even though I don't know you, tapi saya percaya kalau kalian itu bertumbuh di komunitas yang sehat di gereja. Di gereja ini sangat diverse ya, sangat colorful. Kita ini kita ini disekelilingi oleh banyak good counselors. Tidak tentu mereka actually professional counselors, cuman terimalah, yaitu poin ketiga, carilah nasihat. Nah, speaking of good counselors di dalam hidup kita harus mau dan siap dan tidak kecewa untuk dibentuk dan ditegur. Even though saya juga kadang-kadang kalau ditegur rasanya nggak enak, tapi kita harus rendah hati. Anak-anak muda kita harus belajar untuk humble. The Bible tells us, Alkitab berkata, kita harus clothe ourselves in humility. And it doesn't matter, it doesn't matter kalau kita ini suka atau tidak ditegur. Tuhan commanded us untuk humble enough untuk menerima masukan. Tapi kita harus menjadi sponge with filters. Jadi tidak semua kata-kata orang di dunia ini kita serap semua, enggak. Tapi yang benar-benar penting untuk kita dan penting untuk growth kita spiritually, kita harus dengarkan itu. Nah, jangan jadi anak-anak muda yang anti dengan otoritas. Meskipun mungkin in the past, di belakang kalian pernah dikecewakan oleh orang-orang yang lebih tua atau leaders kalian harus belajar untuk mengampuni. Even though it hurts, mungkin kita telah dikecewakan in the past. Kalian harus ampuni orang itu. Kita tidak boleh menjadi anak muda yang holding grudges. Karena dalam menjalankan visi Tuhan, dan kalau kita mau survive dari goncangan, kita harus benar-benar hati kita tuh made right. Hati kita tuh harus benar-benar only focusing on your purpose in life. Jadi jangan sampai grudges atau past experiences, hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, bring us back to the past. Jadi kalian harus belajar untuk let go dan be open. It doesn't matter kalian introverts, extroverts, or otherverts. It doesn't matter. Yang penting kita harus belajar untuk communicate dengan orang-orang yang lebih tua. Karena actually mereka sudah hidup lebih lama dari kita. Dan mungkin mereka telah melalui hal-hal yang mungkin pernah corrupt them in a way spiritually.
or in life in general, kita harus belajar dari mereka. Dan dengan cara belajar dari orang yang lebih tua, orang yang di otoritas, kita bisa bypass some trials in life actually. Jadi I'm not saying kalau kita full nasihat dengan orang tua kita akan bebas dari semua masalah, enggak. Cuman kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan mereka di past. Jadi jadilah anak muda yang terbuka, rendah hati, jangan absorb everything, okay? Be a sponge with filters. Jadi conclusion, I'm gonna wrap up. 3 hal yang tidak boleh goncang dalam hidup kita. Yang pertama, percaya dan taat kepada Tuhan. Kedua, buatlah perencanaan, jadi anak yang tegas, miliki visi. Yang ketiga adalah carilah nasihat. Okay, so I believe, saya percaya ketika kita terapkan 3 hal ini, kita akan menjadi anak-anak muda yang kuat, influencing our friends, or even people yang lebih tua atau younger. Kita akan menjadi the salt and light of the world. And I believe that this generation, generasi kita akan menjadi the best generation karena kita tetap teguh ketika banyak goncangan terjadi di dunia. So, let's make a promise, kita semua, let's make a promise to Jesus. Kalau kita tidak akan pernah buang waktu, kita akan berpegang kepada janji Allah as long as we live, no matter what happens. Kita akan tetap menjadi anak Tuhan yang menjalankan visi Tuhan. So I pray for everyone yang listening to the sharing. I pray supaya kalian semua menjadi anak-anak yang memiliki visi, kalian menjadi kuat, and I hope that the word of God today bisa resonate, bisa diulang-ulang di hati kalian. Karena I know di dunia ini sekarang banyak hal yang terjadi yang it seems kayak the word is inevitable. Inevitable itu artinya tidak bisa dihindari. I know kita semua lagi jalanin ini bersama-sama. Tetapi percayalah, everything is beautiful in God's time. There's hope for us. Jangan kecewa, jangan give up. Whatever you're doing, tetap maju dan jalankan 3 hal ini. God bless you and I love you. Hai TYO, jadi gimana ibadah kalian hari ini? Pasti kita semua diberkati kan dengan ibadah hari ini. So tune in with us next week in TYO's online service. Untuk kamu yang belum bergabung pool, yuk catat kontak info yang bisa dihubungi untuk join salah satu pool kita. God bless you.